Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsona Indi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saya mengajar di SDN Kesatrian 1 Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah MPDR 5302 dengan topik analisis artikel bertemakan gender dalam pendidikan dasar. Berdasarkan penelitian, stereotip tentang peran gender ternyata sudah terbentuk pada anak usia sangat dini, bahkan sejak usia 4-5 tahun. Oleh karena itu, intervensi pendidikan mengenai kesetaraan gender perlu dimulai sejak sekolah dasar. Baik, artikel pertama yang saya analisis adalah penelitian dari Indonesia yang dipublikasikan di Jurnal Basi Cedu tahun 2022. Judul penelitian ini adalah Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Penelitian ini mengkaji bagaimana sekolah-sekolah dasar di Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam kemampuan mereka di berbagai aspek. 1. Pada aspek afektif atau sikap. Siswa perempuan lebih unggul dalam sikap religius, kedisiplinan, dan kesantunan. Siswa laki-laki lebih unggul dalam kejujuran dan kepedulian. 2. Pada aspek psikomotor atau keterampilan. Siswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dalam kemampuan keterampilan fisik. 3. Pada aspek kognitif atau akademik. Siswa perempuan memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dalam kemampuan pengetahuan. Keterkaitan dengan pengalaman saya saat mengajar. Contoh saat pembagian tugas piket kelas. Anak perempuan menyapu dan merapikan ruangan. Anak laki-laki memindahkan meja dan kursi yang berat. Ini menanamkan stereotip gender bahwa ada pekerjaan tertentu untuk perempuan dan ada pekerjaan tertentu untuk laki-laki. Contoh kedua saat pemilihan ketua kelas. Banyak siswa memilih ketua kelas laki-laki dibanding perempuan dengan anggapan lebih tegas dan berani. Ini merupakan pemahaman konsep stereotip gender yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar, keluarga, media, dan bahkan dari praktik pembelajaran di sekolah. Contoh ketiga saat aspirasi cita-cita siswa. Siswa perempuan memilih guru, dokter, atau perawat. Siswa laki-laki memilih polisi, pilot, insinyur, atau atlet, mempelajari dari lingkungan mereka bahwa terdapat profesi yang dianggap lebih sesuai untuk laki-laki atau perempuan. Pembelajaran dari artikel tersebut. Dari artikel ini, saya memperoleh beberapa pemahaman penting. Stereotip gender adalah fenomena nyata yang mempengaruhi perkembangan anak sejak dini. Sekolah memiliki peran strategis dalam menantang stereotip tersebut. Sebagai pendidik, kita perlu lebih reflektif terhadap praktik pembelajaran kita. Artikel kedua yang saya kaji adalah penelitian dari Inggris, yang dipublikasikan tahun 2024 di Jurnal Internasional Bereputasi dan Trindex Scopus. Judul penelitiannya adalah Gender Stereotypes in UK Primary Schools, Student and Teacher Perceptions. Artikel ini membahas persepsi siswa dan guru sekolah dasar di Inggris mengenai stereotip gender, khususnya terkait dengan profesi dan pekerjaan. Meskipun Inggris merupakan negara maju dengan tingkat kesetaraan gender yang relatif baik, stereotip gender masih sangat kuat di tingkat pendidikan dasar. Temuan penelitian. Pertama, siswa sekolah dasar di Inggris memiliki stereotip yang sangat jelas tentang profesi. Pilot, insinyur, pembalap, dan petugas pemadam kebakaran dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Perawat, guru taman kanak-kanak, dan penata rambut dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Kedua, para guru menyadari keberadaan stereotip ini, namun menghadapi beberapa kendala. 1. Sebagian besar guru tidak pernah mendapat pelatihan formal tentang cara mengatasi stereotip gender. 2. Guru merasa kurang percaya diri dalam membahas isu gender dengan siswa usia muda. 3. Guru mengkhawatirkan reaksi negatif dari orang tua jika membahas topik gender. Keterkaitan dengan materi modul MPDR 5302. Artikel ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan materi kuliah kita, khususnya dalam beberapa aspek. Pertama, isu gender sebagai masalah global. Artikel ini menunjukkan bahwa gender dalam pendidikan bukan hanya tantangan di Indonesia, tetapi merupakan isu global yang dihadapi bahkan oleh negara-negara maju. Hal ini sejalan dengan pembahasan modul tentang studi komparatif pendidikan. Kedua, keterkaitan dengan Sustainable Development Goals, SDG. Modul mengacu pada SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 5 tentang kesetaraan gender. Artikel ini memberikan bukti bahwa untuk mencapai target SDG tersebut, kita perlu mengatasi stereotip gender sejak tingkat pendidikan dasar. Ketiga, pentingnya pengembangan profesional guru. Temuan bahwa guru di Inggris merasa kurang siap membahas isu gender memperkuat pembahasan modul tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan. Keempat, konsep pendidikan inklusi yang komprehensif. Modul menekankan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya terkait dengan disabilitas, tetapi juga mencakup gender, etnis, dan latar belakang sosial ekonomi.
Artikel ini memperluas pemahaman kita bahwa inklusi gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mengeksplorasi potensi mereka tanpa dibatasi oleh stereotip. Pesan utama tentang kesetaraan gender. 1. Stereotip gender membatasi potensi anak sejak usia dini, mempengaruhi pilihan dan aspirasi. Oleh karena itu, mengatasi stereotip gender sejak dini sangat penting agar setiap anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. 2. Guru berperan strategis dalam membentuk pemahaman kesetaraan, memberikan contoh positif, dan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan semua siswa tanpa memandang gender. 3. Kesetaraan gender bukan sekadar menyamakan, tetapi memberi kesempatan adil sesuai potensi masing-masing anak, sehingga mereka dapat berkembang tanpa batasan yang ditentukan oleh stereotip. Penutup. Perubahan menuju kesetaraan gender memang tidak instan, tapi bisa dimulai dari langkah kecil di kelas kita sendiri. Saat setiap guru mulai bersikap adil, menggunakan bahasa yang netral, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa, kita sebenarnya sedang membangun masa depan yang lebih setara. Mari jadikan kelas kita ruang pertama di mana anak belajar bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama untuk bermimpi, berusaha, dan berhasil. Terima kasih.